Halo, selamat pagi. Hari ini sesuai dengan schedule, jam 1 siang kita akan menjadi pembicara di workshop mengenai penanganan penangguhan debitur untuk mengajukan relaksasi atau restrukturisasi kepada leasing. Kita sudah mengajukan ini surat kepada Otoritas Jasa Keuangan Daerah Bali. Surat ini sudah diterima dengan baik, kita tembuskan kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Bali, yang dimana surat ini seperti saya sampaikan sebelumnya, ini mengenai permohonan dari debitur, surat penangguhan yang dikirim. Pertama, itu meminta untuk keringanan bunga dalam angsuran. Yang kedua, sekiranya permintaan kita untuk skip angsuran selama maksimal 1 tahun itu dapat dikabulkan oleh finance atau leasing yang menaungi dari kredit ataupun pinjaman mereka. Di workshop nanti pun akan saya terangkan untuk tidak akan menjadi suatu multitafsir. Jadi begini, mengenai media-media atau berita-berita yang tersebar luas di luar, itu kan banyak yang berspekulasi bahwa dengan adanya Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres 12 tahun 2020 mengatakan kondisi COVID-19 ini adalah force majeure, itu nasabah atau debitur mendapatkan keringanan atau tidak membayar. Ini yang perlu kita luruskan. Karena begini, di dalam Kepres 12 tahun 2020 itu, Presiden Jokowi itu menetapkan bahwa situasi COVID-19 ini menjadi bencana nasional atau force majeure yang notabene adalah bencana alam, yang notabene adalah bencana nasional non alam. Terlebih lagi di dalam kondisi seperti ini ada beberapa keringanan-keringanan yang sudah dikeluarkan melalui kebijakan-kebijakan. Contohnya ini, jadi di tangan saya ini sudah ada salinannya, ya. Ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 garis miring POJK titik 03 garis miring 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran coronavirus di sesi 2019. Di sini juga sudah dipertimbangkan, menimbang bahwa mengingat menetapkan ada bab 1 ketentuan umum mengenai dalam peraturan jasa keuangan ini yang dimaksud dengan bank itu apa, bank umum itu apa, perkreditan itu seperti apa. Dan di sini pun juga dijelaskan yang dimaksud dengan restrukturisasi atau relaksasi itu seperti apa. Maksimal waktu yang diberikan adalah sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Jika kita melihat speknya itu jangka waktu yang diberikan cukup lama, 1 tahun, dan itu saya rasa waktu yang sangat baik dan sangat bijak diberikan oleh pemerintah kepada beberapa leasing ataupun beberapa bank yang sudah tercatat di dalam Bank Indonesia. Lebih lanjut, di sini ada beberapa penjabaran yang ada kaitannya mengenai kondisi-kondisi yang saat ini sedang terjadi. Jadi ada namanya rescheduling. Rescheduling ini adalah bertujuan untuk melakukan perubahan jadwal atau membayar kredit oleh debitur, atau istilahnya untuk diperpanjang waktu bayar kreditnya. Intinya, bank akan menawarkan sebuah perpanjangan waktu agar hutang bisa dilunasi dengan tepat. Konkretnya seperti ini, tenor kredit bisa diperpanjang dan beban angsuran bisa menjadi berkurang. Selain itu, dapat juga jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah. Makanya, dengan skip angsuran ini ada beberapa kebijakan. Contoh misalnya adanya perubahan suku bunga. Lalu dengan adanya skip angsuran otomatis waktu tenor yang dibutuhkan itu memanjang. Yang pertama, yang kedua itu bahwa perhitungan hutang pokok itu kan juga akan membesar. Yang kedua adalah restructuring. Nah, ini yang penting nih. Pengertian dari restructuring atau persyaratan kembali itu adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas kepada hal seperti perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, persyaratan lainnya. Namun perlu diperhatikan ini,
Perubahan ini dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit. Ini kita kembali lagi kepada kebijakan dari leasing ataupun finance di bawah naungannya. Bank pun dapat mengubah struktur kredit, misalnya dari kredit berjangka menjadi kredit angsuran dengan besarnya disesuaikan kemampuan nasabah. Ini yang menjadi tolak ukur. Karena setiap nasabah, setiap debitur itu kan mereka mempunyai kemampuan masing-masing. Tidak semua nasabah itu sama. Kita melihat juga dampak dari perekonomian atau pekerjaan atau bisnisnya mereka tuh seperti apa. Kita tidak bisa memukul rata. Contoh misalnya ada nasabah yang dia adalah owner dari suatu hotel atau villa. Dia tidak bisa juga kita menyatukan dan kita bandingkan dengan seseorang itu yang mereka pekerjaannya, mohon maaf, driver atau ojol. Itu pemasukannya dan omsetnya mereka, cash flow-nya mereka pun juga berbeda. Maka dari itu, ini disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Dengan cara tersebut diharapkan pokok kredit dapat dilunasi. Contohnya gini, ada nasabah yang diputus bisa mendapatkan sebuah restrukturisasi dengan bank tersebut menganggap usaha yang bersangkutan masih memiliki prospek bila ditambah modal. Tujuan penambahan modal usaha tersebut, nasabah diharapkan dapat mendapatkan omset yang lebih besar lagi dengan kondisi COVID-19 ini. Terakhir adalah reconditioning, yang artinya penataan kembali. Maksudnya adalah perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit atau ada konversi dari sebagian tunggakan angsuran untuk bunganya menjadi pokok kredit baru, sertai penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. Tergantung juga kita kembalikan bagaimana persyaratan standar operational procedure dari leasing yang memberikan. Dengan kata lain, bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit lebih meringankan beban angsuran nasabah. Kita melihat juga ini bagaimana yang dimana diterapkan kebijakan seperti apa. Dan nasabah sendiri ataupun debitur sendiri itu lebih prefer atau lebih menerima dari keuntungan yang mana dari ini semua. Contohnya nih adalah dengan menurunkan suku bunga kredit dari awalnya 20% per tahun menjadi 18%. Ini suatu penurunan 2% yang sangat signifikan. Dapat juga dengan pembebasan bunga dengan pertimbangan nasabah tidak mampu bayar kredit. Ini yang perlu digarisbawahi karena ini multitafsir juga. Tapi tetap membayar pokok pinjaman sampai lunas. Nah, ini kan ada penambahan tenor di kemudian hari. Pengajuan restrukturisasi kredit ini tidaklah sembarangan. Harus ada kriteria yang mesti dipenuhi agar dapat memperoleh fasilitas tersebut. Contoh, ini ada 4 sisi nih, ada 4 kategori. Yang pertama adalah debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga kredit jika sudah ditawarkan oleh leasing, namun debitur ataupun nasabah dia masih tidak sanggup mempertimbangkan dengan kondisi seperti ini, pekerjaannya atau bagaimanapun. Itu ada persyaratan tersendiri dari leasing. Yang kedua, debitur sebenarnya memiliki prospek usaha yang baik serta diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Yang ketiga, debitur harus mempunyai sikap yang kooperatif. Lalu yang keempat, debitur dapat menunjukkan itikat baik untuk melunasi hutang. Jadi jangan aja, contoh kayak kejadian yang kemarin, sudah dengan ada kondisi seperti ini, sudah ada kejadian COVID dan ternyata kendaraan yang masih di dalam status kredit itu dialihkan atau digelapkan. Nah, itu kita akan coret juga dari daftar klien. Hati-hati, itu bisa masuk ke ranah pidana dan otomatis nama kalian akan di blacklist dari Bank Indonesia ataupun dari kredit-kredit lainnya. Hati-hati, jangan sampai memindah tangankan atau menggadaikan jaminan fidusia yang saat ini sekarang masih dalam kredit. Sekian untuk materi workshop hukum yang akan kita berikan nanti. Pada jam 1 siang. Lebih lanjutnya nanti akan kita perlihatkan bagaimana workshop kita dan bagaimana audiens kita akan memberi pertanyaan atau penyuluhan yang akan kita berikan. Kerugiannya apa, keuntungannya bagaimana, dalam proses atau tidak. Kalau memang saya katakan analisisnya ini tidak apa-apa, menguntungkan, tidak ada yang merugikan. Dan dari pihak mana juga sudah membantu dengan baik, sudah mau bisa ditandatangan, silakan monggo, itu tidak apa-apa. Dengan yang ada restrukturisasi ini sebenarnya hanya kita diberikan waktu untuk pemunduran saja, tapi bunga harusnya tetap. Nah, kalau ada misalnya leasing yang menaikkan bunga, itu tanda tanya itu. Dasarnya dari mana dia? Harusnya kan 10.000 per hari, anggap 300.000 ya. 1,5 per bulan. Saya kan berapa sih? Itu
yang angsuran dibekukan kita dimundurin dengan penambahan tenor. Iya. Dengan KTP bunga lainnya? Bunga saja. Apakah dia sudah memberikan perhitungannya tidak, Pak?